Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman, selamat siang menjelang sore. Nah, ini kita berada di perbatasan hutan teman-teman ya, perbatasan hutan jati di hutan Balai Kambang. Di sini ada pengerjaan yaitu pengecoran teman-teman, pengecoran untuk saluran air atau drainase. Nah, ini di hari Rabu tanggal 14 Januari tahun 2026. Di sini ada proses pengecoran dan kita langsung meluncur ke arah utara teman-teman. Kita lihat yang ada di utara bagaimana. Lulu sepeda itu. Nah, harus didorong itu, harus didorong sampai harus didarat. Nah, jadi untuk yang di perbatasan hutan jati ini ada pengerjaan yaitu pengecoran untuk saluran air atau drainase. Kita langsung putar ke arah utara teman-teman. Kita langsung putar ke arah utara, kita lihat yang ada di tanjakan Jurang Urang teman-teman. Untuk pengerjaan yang ada di tanjakan Jurang Urang ini kelihatannya ada proses penggemburan. Penggemburan apa bang? Penghancuran batu ginjal, batu ginjal. Batu kan teman-teman, badan jalan, penggalian untuk badan jalan yang ada di tanjakan Jurang Urang. Nah, itu ada rock breaker yang sedang beraktivitas di sana, itu menghancurkan batu-batu untuk merendahkan badan jalan yang ada di tanjakan Jurang Urang. Untuk teman-teman yang melintasi jalan ini teman-teman, ini sekitar sekalian saya spilkan ya. Ini untuk teman-teman yang melintasi jalan ini hati-hati karena di sini ambles seperti ini teman-teman ya. Di sini rawan untuk jogrok atau longsor. Jadi jangan terlalu ke barat untuk teman-teman. Oke, kita langsung lanjut meluncur ke arah utara. Let's go. Nah, jadi untuk yang di bawahnya persis ya, untuk yang di bawahnya persis di tanjakan Jurang Urang ini ditinggikan teman-teman. Diuruk lagi, ini sekitar setengah meteran ini teman-teman ya. Nah, diuruk lagi seperti ini agar mengurangi ketinggian atau mengurangi nyengklak itu apa namanya, nyengklak ya. Biar tidak nyengklak untuk tanjakannya. Nyeklek. Bahasa Indonesianya apa ya? Ini kita informasikan di hari ini, hari Rabu tanggal 14 Januari tahun 2026 untuk yang berada di tanjakan Jurang Urang teman-teman. Di sini masih proses yaitu penggalian atau penghancuran batu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada kendaraan yang akan suket nih. Ini Bapak Tani sedang merumput. Nah, jadi dihancurkan ini teman-teman ya, direndahkan sejajar dengan yang barat ini teman-teman. Nah, teman-teman ya, kita lanjutkan perjalanan meluncur ke arah utara. Kita lihat untuk yang ada di kawasan res area Mangadem bagaimana kondisinya untuk pengerjaannya. Mas, monggo. Nah, ini batunya omborek gede-gede batunya. Nah, itu ya. Ini batu teman-teman. Makanya di sini pakai rock breaker ya, tidak memakai ekskavator karena batunya harus dihancurkan seperti itu. Aduh, di sini bicara merah. Nah, harus dihancurkan seperti ini teman-teman. Di setting malah mandek. Isin rock breaker isin tak setting mandek. Oke, kita lanjut. Kita lihat yang ada di kawasan res area Mangadem teman-teman. Let's go. Dan ini untuk kondisi jalan bergelombang teman-teman ya. Untuk jalan bergelombang yang di tanjakan Urang tadi itu kalau mungkin hujan itu untuk dilewati kendaraan roda 4 ambles teman-teman. Nah, kita berikan kesempatan untuk masih ini melintasi dulu karena jalannya becek seperti ini, kita harus bergantian. Mas, kita harus bergantian. Nah, kondisinya seperti ini. Di hari ini hari Rabu teman-teman, jalannya masih becek ya. Dan untuk yang di utara itu kelihatannya ada proses perataan atau penghamparan tanah uruk. Ada proses penghamparan tanah uruk. Nah, ini. Dan untuk badan jalan yang sebelah barat itu ya, yang kemarin itu tinggi, kelihatannya sudah direndahkan teman-teman, sudah dikeruk. Nah, ini dibuang ke sebelah kanan ya, sebelah kiri, sebelah barat jalan. Dan di sini juga proses pemadatan. Jadi setelah diratakan langsung dipadatkan ini pakai slender. Ini kalau ngarani slender kira. Ada yang bilang ini namanya juga apa? Mesin vibro. Aku ngarani tapi slender. Nah, ini teman-teman, jalannya berduduk seperti ini. Jadi ini untuk kendaraan roda 4 tidak bisa lewat sini teman-teman. Ini dipastikan tidak bisa karena kondisinya tanahnya berduduk seperti ini. Nah, ini masih menunggu proses berikutnya yaitu penghamparan atau pengurukan teman-teman.
Nah ini ada truk yang sedang dan truk yang sedang mau mengesokkan atau menumpahkan mengesokkan. Tuh. Nah ini sudah diurut teman-teman, tinggal proses pemadatan. Mas monggo. Di sini sudah diurut, tinggal proses pemadatan. Ini yang di video saya yang kemarin ini titik yang paling parah teman-teman ya, titik yang menimbulkan kemacetan paling parah. Dan di depan ini adalah titik yang berlumpur paling parah, ada di sini ini. Dan ini juga ada apa namanya ini, mesin perata ini ya, yang meratakan tanah uruk. Ini berada di kawasan selatan rest area Omah Ngadem. Mantap, tapi kalau pengerjaannya seperti ini, ndang mari kira. Ndang mari ngonten apa bang? Nah jalannya bergelombang. Untuk saat ini kondisinya agak kering yang di sebelah sini teman-teman, tapi yang di sebelah selatan tadi masih basah ya. Dengan jalan yang bergelombang seperti itu, saya sarankan untuk teman-teman jangan melintasi jalan ini dulu, karena jalannya seperti itu harus dipastikan nyanggrok teman-teman. Nah di sini kalau hujan ini dipastikan ambles untuk yang di kawasan sini. Nah ini ya kondisi terbaru. Lapo iki ngasuh? Oh ngono ta? Masih wangi ya, panas barang tiba. Ya Mas. Nah ini adalah, itu tadi adalah sopir dump truck ini teman-teman ya, pengangkut material uruk teman-teman. Ini bokal VT sudah pating metangkring di sini. Bokal VT sudah pating petangkring di sini teman-teman, dan siap untuk dipasangkan di sebelah. Belum ada galian sih, belum digali sih sebelah barat ini. Nanti yang di sini kondisinya kering teman-teman. Tapi ya di sebelah mana tadi, selatan tadi ya, sebelah selatan tadi itu masih seperti itu kondisinya. Ya mungkin 2 hari lagi atau besok mungkin sudah bisa rata teman-teman. Untuk saat ini masih belum bisa dilewati karena gelombangnya seperti itu. Pemana kendaraan pendek, nyanggrok tenan. Nah jenisnya mobil ini loh, Cherry ini ya, dipastikan nyanggrok teman-teman. Sudah dipastikan nyanggrok, nggak bisa lewat karena mentongol seperti itu dan berlubang, bergelombang. Dan untuk yang sini kondisinya becek. Untuk yang di sini kondisinya becek. Oh jadi ini urupnya ini diambilkan dari sini teman-teman. Uruk untuk yang uruk di selatan tadi diambilkan dari sini. Nah di sini ya. Mantap. Mas monggo. Nah ini bapak dengan muatan seperti ini kate roto rek. Seperti kate roto rek. Oke, kita coba sawit. Kita langsung meluncur ke arah utara, kita lihat perkembangannya yang ada di utara, yang ada di kawasan Tanjakan Pelangi. Nah ini kita sudah berada di depannya rest area Omah Ngadem. Nah kondisinya ya blegur seperti ini teman-teman, masih blegur. Ya wis ben duwe bojo sing galak. Kita sepulkan, coba kita lihat untuk pengaspalannya teman-teman ya. Pengaspalan yang ada di selatan Jembatan Pelangi, apakah ada kelanjutan atau masih terhenti? Ikutin terus videonya sampai selesai. Let's go. Terlihat dari sini itu pembangunan yang ada di pembangunan sekolahan SR teman-teman, tapi nggak terlihat ya kalau dari kamera. Nah ini teman-teman, jadi untuk pengaspalannya ini masih terhenti di sini. Oke, untuk pengaspalannya masih terhenti. Ini untuk pengaspalannya separuh teman-teman ya, separuh jalan. Dan yang saya lintasi ini masih belum teraspal. Nah ini mungkin untuk jaraknya sekitar 300 meteran teman-teman, kurang lebih ya. Mohon maaf kalau kurang lebih 300 meteran.
Nah, kita sampai di kawasan Jembatan Pelangi. Untuk suasananya sekarang semua seperti itu, teman-teman. Yang dulu terlihat hijau kayak Bukit Teletabis, sekarang sudah terlihat gundul seperti itu kayak Ipin Upin. Kayak Ipin Upin. Nah, itu ada beberapa alat berat yang beroperasi di sana, sekitar 6 kalau nggak 7 ya. Nah, kita langsung melintasi Jembatan Pelangi dan bagaimana kondisi terbaru yang ada di Tanjakan Pelangi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2025, jam 3 sore, teman-teman. Ini menjelang jam istirahat. Ini sudah jam 3 sore. Oh, ada kunjungan gitu kelihatannya. Kunjungan terus apa ya? Oh, ada mungkin tim audit ya. Mungkin ada tim audit atau tim apa lah ngaran itu? Pengawas. Nah, bukitnya seperti itu, teman-teman. Bukitnya malah seperti itu. Yang dulunya adalah tanah yang hijau, bukit yang hijau, sekarang seperti itu. Wah, keren. Dan untuk pembangunan talut ini masih terus berlanjut, dan ini material koral dan juga ini ya, penurunan material koral. Nah, ini teman-teman, ini pasir dari siap untuk dibangunkan yang sebelah sini. Bos, ya itu tak tahu, benjut aku kok. Nah, oke, langsung kita sepil pembangunan. Wih, itu teman-teman, ada ekskavator yang metingkrang di atas itu, teman-teman. Nah, kita sepil sebelah barat, teman-teman. Pemandangan yang cukup menyejukkan. Nah, ini bangunan baru seperti ini, Rek. Ini ada tulisannya apa itu ya, Nindya. Mungkin kan ya kontraktornya ya, mungkin Nindya. Nah, seperti ini. Di situ ada gerbangnya juga. Oke, keren, Rek. Ini malah kayak villa di sini. Berada di Tanjakan Pelangi, dan ini juga masih proses pemasangan talut, batu talut. Nah, ini ya, ini akses masuknya, akses masuk menuju proyek sekolahan SR di situ, teman-teman. Nah, keren. Di sini untuk pengerjaannya mantap nih dari dulu, teman-teman. Ini aku paling suka dulu pengerjaannya ya di sini. Ini kelihatan kayak dikebut gitu ya. Dan kita langsung meluncur ke arah utara, kita lihat perkembangan terbarunya yang ada di utara. Nah, ini ada proses pemadatan. Ini setelah gorong-gorongnya dicor, di sini dipadatkan, teman-teman. Untuk samping-sampingnya drainase dan pemasangan batu talut ini terus berlanjut. Sip, jas, keren. Nah, ini juga tanah-tanah urutnya sudah disokkan di sini, sudah ditumpahkan di sini. Ini siap untuk diratakan juga. Nah, keren, mantap. Nah, yang di sini sudah finish, Mas. Nah, yang di sini sudah finish. Nah, kita langsung sekarang sudah berada di puncak tanjakan Jembatan Pelangi. Dan ikutin terus videonya, teman-teman ya, sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Wah, ini keren, ini ada bangunan baru lagi, teman-teman. Ini ada bangunan baru lagi untuk apa kira? Untuk apa gitu? Wih, kita spill ya, kita spill. Nah, oke teman-teman, kita spill untuk kondisi saat ini yang ada di puncak Tanjakan Pelangi. Kondisinya seperti ini sebelah timur, teman-teman ya. Ini sebelah timur jalan yang dulu ini berlembah ya. Berlembah sekarang sudah nampak datar, dan di sana itu di kejauhan sana ada proyek pembangunan sekolahan SR untuk tahap pertama, masih meratakan bukit, teman-teman. Dan untuk yang di sini ini adalah pembuatan mes atau penginapan sudah selesai, dan untuk yang bangunan baru ini kurang paham ini untuk pembangunan apa. Mungkin suatu saat kita coba tanya kalau hampir selesai. Asik. Dan kita langsung meluncur ke arah utara, teman-teman. Ikutin terus videonya sampai selesai. Dan untuk aspal sampai situ tadi, teman-teman ya. Untuk yang ke selatan lagi sudah, masih belum di aspal. Jadi untuk aspalnya, ujung aspal barunya itu sampai di puncak Pelangi itu tadi, ke arah utara sampai ke Bledokan. Dan untuk yang di Bledokan masih terputus karena ada pembangunan jembatan. Dan kita langsung spill untuk pembangunan jembatan yang ada di Bledokan. Bukan yang di Kali Kelampok, teman-teman ya. Bukan yang di Kali Kelampok, tapi yang di
Bledokan perbatasan antara desa Wonorejo dan Bantur. Wonorejo dan Bledokan. Oke, let's go. Nah, kita sudah memasuki kawasan lapangan Desa Srigonco. Kita langsung meluncur lagi ke arah utara. Kita lihat perkembangan yang ada di utaranya lapangan Desa Srigonco. Nah, teman-teman, untuk aspalnya di sini terputus di sini, teman-teman ya. Ini ada gorong-gorong yang menyeberang jalan, dan di depan itu juga terputus karena masih ada proses pembangunan jembatan yang ada di Kali Klampok, teman-teman ya. Kali Pakno. Ini orang dulu kalau bilang ini namanya Kali Pakno, Kali Klampok, Kali Pakno ya, pada. Oh, di sini sepi, Nek. Di sini sepi, nggak ada pengerjaan. Mungkin pindah ke sana, teman-teman. Mungkin pindah ke Bledokan gitu. Oke, langsung kita meluncur ke jembatan Bledokan. Let's go. Dan untuk aspalnya mulai tersambung lagi di sini, teman-teman. Dan sampai ke Bledokan, teman-teman. Nah, kita hampir sampai di pertigaan Bledokan, teman-teman. Ini depan ini ada pertigaan, yaitu di pasar Bledokan. Ini yang ke kiri ya. Ini teman-teman bisa ke Desa Sumber Manjing Kulon dan Donomulyo, ini yang ke kiri sana. Nah, atau juga bisa ke pusat latihan tempur Marinir Purjoboyo. Kita ambil yang ke kanan, teman-teman, ke arah Bantur. Dan untuk aspal di sini masih aspal bagus. Aspal lapisan yang kedua, aspal bagus gitu. Aspal lapisan yang kedua, aspal baru. Nah, untuk aspalnya terputus di depan ini, teman-teman, karena ada proses pembangunan atau pembuatan jembatan baru. Nah, aspalnya terputus di sini. Nah, di depan ini ada jembatan yaitu jembatan perbatasan antara Desa Bledokan dan Desa Wonorejo. Mas? Nah, ini ada pembangunan jembatan, atau di sini tepatnya jembatan pembatas, teman-teman ya, pembatas antara Desa Wonorejo dan Desa Bledokan. Dan kita spill di sini ada galian, teman-teman. Nah, ini galian mungkin untuk pondasi ya, untuk pondasi abutmen mungkin. Nah, ini ada galian untuk pondasi abutmen, dan di sana juga ada pengecoran pondasi dilakukan oleh ekskavator dan beberapa orang di sana, teman-teman. Nah, mantap, keren. Itu pondasi untuk abutmen kelihatannya, teman-teman. Ini kita informasikan di jembatan Bledokan atau jembatan perbatasan Desa Wonorejo dan Bledokan. Nah, ini teman-teman ya, diuruk batu sama cor. Oke, langsung kita meluncur ke arah timur, teman-teman. Mas, monggo. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan via Desa Bantur dan Srigonco untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026. Ini kalau bisa cari jalan alternatif lain, lewat Sumber Manjing Wetan bisa, lewat Gedangan bisa, lewat Sumber Manjing Kulon juga bisa. Karena untuk saat ini masih proses pengurukan, teman-teman.
Seperti di awal video tadi ya, jalannya itu masih bergelombang dan kalau hujan rawan ambles. Demikian, semoga bermanfaat dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tulus.